Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya akan bahas tentang PR-PR apa saja yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang baru dilantik kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, setelah sehari ya, kurang lebih sehari 2 hari dilantik menjadi Menteri Keuangan, ini langsung bergerak cepat bertemu dengan Komisi 11 DPR RI dan juga menyatakan bahwa akan menarik 200 triliun dana yang terparkir di Bank Indonesia untuk nantinya disebarkan ke perbankan, himbara dan juga akhirnya berbuntut kepada sektor real dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, apa yang menjadi dasar? Apakah ini juga nanti efektif akan diperlakukan? Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Sudah ada Bang M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS. Selamat pagi Bang Khalid. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat ya? Hadir juga kemarin ya Bang ya? Hadir. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya. Dan juga ada Bang Fitra Faisal, tenaga utama Kantor Komunikasi Kepresidenan yang bergabung bersama kami via Zoom. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Reza. Ya, saya mau ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, ini juga sudah dapat ACC dari Presiden Prabowo Subianto, 200T yang dana terparkir di Bank Indonesia nantinya akan disebarkan ke himbara dan juga ke sektor real pastinya ya. Apa yang menjadi alasan melakukan hal tersebut dan juga nanti akan seperti apa, dan mungkin boleh diberikan gambaran kepada kami. Selama ini dana-dana yang terparkir di Bank Indonesia nominalnya besar 420 triliun rupiah, ini dari mana dan apakah selama ini juga memang hanya mandek di situ atau bagaimana? Iya Mbak Rati, Mas Reza ya. Terima kasih atas undangannya. Jadi pemerintah, Menteri Keuangan sudah ditunjuk. Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya, bukan figur yang baru ya. Kalau kita lihat ya bagaimana pengalaman beliau semenjak tahun 2000-an awal sudah terlibat di Latar Dana belakangnya Reksa, udah lama kemudian ya. aktif ya menjabat sebagai ekonom dan banyak dikutip juga beberapa pandangannya, terutama yang paling penting adalah leading economic indicators ya, yang juga dibuat juga dengan secara sistemis di Dana Reksa. Nah, dari situ juga melihat bagaimana perekonomian itu ibaratnya bejana berhubungan ya, terutama antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Jadi bagaimana penggunaan dana dari sistem fiskal itu memang sebenarnya sangat berhubungan dengan sistem moneter. Nah, dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia merupakan bagian dari pemerintah ya, yang saldo anggaran lebih yang ada di sisi liabilitas dari Bank Indonesia ya, yang jumlahnya kalau dihitung itu bisa mencapai 400 triliun lebih. Nah, selama ini memang itu menjadi semacam rekening ya, pemerintah di Bank Indonesia. Sebagaimana kalau kita semua menabung ya di perbankan, itu kan tabungan kita di perbankan itu adalah yang analoginya sama seperti tabungan pemerintah di Bank Indonesia. Nah, cuma memang kalau kita lihat permasalahannya ya, semenjak tahun 2000-an awal, semenjak ada independensi dari Bank Indonesia dan kemudian pemerintah sebagai otoritas fiskal menjalankan bauran kebijakan ya, yang efektif bersama dengan Bank Indonesia. Tapi ada satu ya bagian dana yang memang selama ini memang terparkir di situ, tidak kemudian masuk ke dalam sistem keuangan. Nah, ide dari Bapak Menteri Keuangan Purbaya adalah Jadi ketika numpuk di satu tempat, uangnya macet di sana, gitu. Yang harusnya uang tuh dikembalikan ke sistem supaya bisa menjalankan ekonomi. Nah, uangnya mandek nih, macet di satu tempat, sehingga tadi ya ekonominya nggak bergerak, gitu. Jadi ekonomi tuh uang tuh harus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau uang yang mengendap, nanti macet ekonominya. Kayak sekarang ya, ekonomi sedang lesu dan sebagainya itu karena tadi uangnya nggak ada untuk beredar. Itu jadi terjadi banyak masalah ya kalau uang tuh macet di satu tempat, misalnya di bank tadi gitu ya, harusnya diputar lagi nih, diinvestasikan, dibuat apa di sektor real supaya ada pertumbuhan dari ekonomi. Itu harapannya ketika uang itu disebar atau diputar ya, supaya uangnya itu bertambah dari sebelumnya, nggak cuma ngendap tapi dikembangkan menjadi lebih banyak itu. Mekanisme itu atau dana pemerintah yang memang sebenarnya terparkir di Bank Indonesia untuk masuk ke sistem perbankan. Nah, sebenarnya ide ini bukan hal yang betul-betul baru, karena pemerintah di zaman Ibu Sri Mulyani juga kemarin sudah mulai menggunakan ya mekanisme itu ya. Kalau ingat sebelumnya bagaimana ada wacana untuk kemudian melakukan penempatan di perbankan 83 triliun rupiah di himbara, yang kemudian dalam hal ini itu menjadi lebih besar 200 triliun rupiah. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari rencana sebelumnya, tetapi memang uangnya lebih besar. Harapannya kenapa ini dilakukan adalah untuk membanjiri likuiditas di sistem perbankan nasional. Sehingga ketika perbankan itu menerima bagian dana dari pemerintah ya 200 triliun rupiah, itu akan menjadi pegangan dari perbankan untuk juga disalurkan kepada sektor real. Nah, kenapa? Karena ketika perbankan itu Mas Fitra. Terputus ya. Oke. Baik, sambil menunggu komunikasinya berlanjut, kita ke Bang Khalid. Bang Khalid, pada saat rapat kemarin kan hadir di sana begitu ya. Penjelasan dari Menkyu seperti apa? Apakah pembagian 200 triliun ini rata di masing-masing bank atau ada perbedaan jumlahnya di sana? Ya, pertama, figur Pak Purbaya ini kan buat Komisi 11 bukan orang asing ya. Karena beliau adalah mitra kami di 11, beliau adalah kepala LPS ya. Jadi kami juga sering berinteraksi dengan beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dijelaskan secara detail sebenarnya. Ini bermula dari pertanyaan teman-teman di Komisi 11, apa kebijakan yang membedakan dari Menkyu baru dengan Menkyu lama? Karena Pak Purba dalam
kompresnya kan mengatakan ya kita akan bisa mencapai 6 hingga 7% pertumbuhan ekonomi. Iya, Tentu kita senang dong. targetnya. Masyarakat Tinggi berharap, betul banget. Pak Tauhid ya. Masyarakat berharap, kita senang, ada optimisme akan bisa mencapai 6 hingga 7% pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, optimisme ini coba kita gali. Bagaimana nih strateginya? Gitu. Karena kalau kita lihat targetnya kemarin masih kita di angka 5%, gitu kan. Nah, ketika Menkyu baru Pak Purbaya itu mengatakan kita bisa achieve kok. Angka itu masih rasional dicapai. Maka beliau memunculkan ide itu. Salah satunya adalah beliau akan menggunakan dana SAL yang di Bank Indonesia itu untuk disalurkan di perbankan di Bank Himbara. Beliau memiliki analogi bahwa mesin ekonomi itu bukan hanya dari sisi fiskal dari negara gitu ya, tapi bagaimana sektor privat ini, sektor swasta ini juga bergerak. Karena itu sektor kebijakan fiskal ini juga harus menstimulasi agar sektor swasta ini bergerak melalui sistem perbankan. Nah, beliau logika argumentasi beliau seperti itu. Sehingga daripada fiskal ini yang ada di Bank Indonesia ini tidak digunakan, beliau salurkan di perbankan sehingga nanti menjadi stimulan sektor swasta kita berkembang. Kira-kira demikian. Dari DPR sendiri sempat mengkritisi nggak sih? Karena kan Ya, jadi nggak cuma negara doang yang bergerak, tapi dari masyarakatnya juga gitu untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Jadi ketika masyarakatnya banyak menjadi pengusaha, banyak yang berdagang, ya banyak yang menggunakan uang tadi untuk membangun negara, itu diharapkan bertambah tadi uangnya yang misalnya dari 200 triliun nanti bisa nambah misalnya 5% gitu dari sebelumnya. Daripada dia ngendep diem di bank, mending digunakan untuk berusaha tadi ya, untuk mengembangkan bisnis. Sehingga ketika bisnis itu banyak yang berkembang di negara, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya gitu ya. maka memang sudah sedetail itu memikirkan ini supaya yang ditakutkan masyarakat kan ketika uang beredar banyak terjadi inflasi gitu. Ya, Nah, itu kami inflasi sih juga jadi mengapresiasi ya, dalam arti kita berikan masalah. ruang apa kira-kira, karena kita ingin menanyakan, ingin menguji apa sih yang berbeda gitu, apa sesuatu yang baru sehingga optimisme itu muncul. Tentu publik ingin tahu dong apa sih yang berbeda. Nah, disitulah kita melihat jika kebijakan ini dijalankan, ya beliau sebagai Menkyu mengatakan akan menggerakkan swasta lebih cepat lagi, karena memang ketika sektor swasta itu bergerak tumbuh lebih cepat, ekonomi akan tumbuh lebih tinggi. Cuma memang kami memberikan catatan. Pertama adalah memang setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam manage ya. Mungkin Bu Sri Mulyani sebagai seorang Menkyu, publik mengenalnya sebagai Menkyu yang cukup prudent, yang cukup hati-hati. Nah, sekarang figur Pak Purbaya mungkin dipersepsi memiliki karakteristik pengelolaan yang lebih ekspansif, mungkin seperti itu. Agresif, Sehingga ya. ketika dana SAL yang ada di Bank Indonesia itu diberikan ke sektor perbankan, harus dipastikan cash flow-nya aman. Karena fungsi dari SAL di Bank Indonesia itu kan sebagai buffer, sebagai Kalau ada bantalan kondisi fiskal. darurat nanti Ya, buat mungkin bayar cicilan utang, buat impor. Kalau target tidak tercapai, target pajak tidak tercapai, sebenarnya itu untuk nalangi dulu dan sebagainya. Kan itu ada hitung-hitungannya. Nah, kami berharap ya niat baik untuk menstimulasi sektor swasta itu harus dihitung betul-betul secara presisi bahwa cash flow-nya itu aman. Kemarin saya langsung tanya ya kepada para Wamenkyu yang sudah lama di sana, aman tidak? Aman katanya. Oke, kalau aman go ahead, saya sampaikan. Go ahead. Jadi itu resikonya ada ya ketika bank tadi itu nggak cuma ngendap tapi buat dana darurat. Ketika tadi ada dana yang harus digunakan, misalnya ada bencana, itu uangnya bisa digunakan tuh di banknya. Tapi kan gara-gara kita emang sedang lagi daruratnya ekonominya ya, sedang lesu, sedang pertumbuhannya menurun dan sebagainya, itu akhirnya digunakan untuk pembangunan negara. Ya diharapkan habis disebar, nanti si bank-bank tadi yang tempat untuk menyebarkannya itu bisa menjamkan uangnya gitu. Jadi uangnya nanti dikembangkan untuk bisnis gitu, untuk sektor real ya, supaya ada perubahan ekonomi di masyarakat, itu harapannya. Tapi resikonya kalau misalnya macet kreditnya, itu kan bukannya menambah ekonomi tapi malah membebani dari ekonomi negara jadinya. Jadi kan uangnya nggak balik nih, harusnya balik modalnya lebih tinggi, tapi gara-gara salah menggunakan uangnya modalnya jadi habis gitu, bukannya berkembang tapi malah boncos. Ya itu resikonya ya, karena itu bisnis kan nggak ada yang tahu, bisnis itu nggak selalu menguntungkan, tapi kalau misalnya salah dalam bisnis bisa aja rugi. Nah, ini kerugian ini apakah sudah dihitung atau tidak gitu ya. Jadi ada resiko manajemennya, harus pertimbangkan. itu adalah tadi bagaimana 200 triliun itu masuk ke sektor perbankan, masuk ke sektor produktif, tidak diputar lagi ke sektor instrumen keuangan, misal ditaruh di SBN, Nah, atau ditaruh di itu juga SRBI, masalah. dia muter-muter lagi sektor keuangan. Ya, maka yang dipastikan adalah selain cash flow-nya aman, tadi ya, sesuai perhitungan, yang kedua adalah disalurkan ke sektor-sektor yang produktif yang menggerakkan ekonomi yang real di sini. Masyarakat bergerak lagi, swasta bergerak lagi. Mas Tauhid Ahmad, kalau kita Ya, jadi kayak gitu, nggak cuma masuk ke ini ya, sektor keuangan lagi. Kalau masuk sektor keuangan ini kayak misalnya dimasukin ke deposito atau ditabung lagi gitu. Jadi mereka bukannya digunakan untuk yang produktif, tapi untuk diinvestasikan ke deposito yang keuntungannya pasti gitu kan. Tapi keuntungan pasti ini sebenarnya nggak real, karena ya hanya di sektor keuangannya saja berputar, nggak ada yang berkembang di dunia nyatanya gitu. Jadi diharapkan uangnya tadi itu digunakan untuk
yang nyata gitu, yang ada dampaknya ke masyarakat, nggak hanya berputar di pasar uang saja. Itu harapannya. Ada dua hal yang memastikan nantinya uang 200 triliun ini benar-benar digerakkan untuk sektor real. Jangan sampai masuk ke perbankan, mungkin juga jadi nganggur atau masuk ke dalam investasi, SBN dan lain sebagainya. Kemudian apakah kalau nanti kan sempat ada pernyataan dari Menkyu, 200 triliun kita lihat dulu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kalau kurang kita akan tambah lagi. Berbahaya nggak sih? Tadi kan dikatakan Bank Indonesia harus punya nih untuk buffer kondisi darurat. Kementerian Keuangan maksudnya. Kementerian Keuangan maksud kami. Ya, yang pertama urgensinya ada nggak sih 200 triliun ke perekonomian begitu ya. Ini bank kan punya ukuran-ukuran. Ya, salah satu ukurannya adalah loan to deposit ratio. Jadi berapa banyak kredit yang disalurkan dibandingkan dana pihak ketiga. Angka terakhir kita sekitar 84 sampai 85%. Itu cukup sehat. Artinya bank itu tidak kekeringan likuiditas. Jadi bukan persoalan nggak ada uang gitu. Uangnya ada begitu ya. Tapi bukan nggak likuid, tetapi demand-nya nggak ada. Permintaan kreditnya rendah. Kredit kita itu hanya 7%. Ya, bukan uangnya nggak ada di perekonomian ya. Demand-nya nggak ada. Kalau normal itu 11 sampai 12. Jadi bukan nggak ada uang. Itu yang pertama begitu ya. Kalau dia kredit udah seret, itu LDR-nya udah di atas 92-93%. Berarti butuh injeksi. Nah, urgensi itu yang kemudian, lo kan bank nggak butuh lagi sehat-sehatnya gitu ya. Justru persoalannya ada demand. Demand ini terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat daya beli, apakah konsumsi, investasi, kebutuhan untuk permodalan di sektor ekspor impor. Nah, itunya ada nggak? Kalau itu nggak ada ya, kalau misalnya katakanlah kreditnya 12-13, kemudian LDR-nya 92, memang butuh injeksi. Ini urgensinya kan belum ketemu nih. Jadi pendekatan supply, kalau demand-nya nggak ketemu, belum ada diciptakan oleh pemerintah dan swasta, maka menurut saya akan sangat sia-sia gitu. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi masalahnya bukan di banknya nggak ada uang, tapi banknya ada uangnya, tapi nggak ada yang mau minjem gitu, yang nggak mau menggunakan uang ini untuk misalnya bisnis, untuk kebutuhan dia. Itu yang jadi masalah ya, demand-nya. Berarti orang yang menggunakannya nggak ada, bukan masalah uangnya itu ada atau tidak ya. Jadi kalau misalnya uangnya pun banyak tapi nggak ada yang menggunakan, sama aja ngendap lagi gitu. Jadi nggak bergerak nih uangnya, harusnya digunakan buat bisnis, buat pembangunan, buat infrastruktur ya, buat lain-lain, dan buat ekspansi dan sebagainya. Itu akhirnya mengendap juga karena nggak ada yang menggunakan uangnya gitu. Jadi ada masalah bukan hanya dari kebijakan, tapi bagaimana masyarakat itu bereaksi dengan kebijakan tersebut. Kalau misalnya habis disebarkan, masyarakat wah kita mulai bisnis yang banyak gitu, nah itu mungkin bisa menggerakkan ekonomi. Tapi kalau uangnya banyak, masyarakatnya masih diem aja ya, kitanya nggak ada yang berubah di bidang ekonominya. Jadi dari pemerintahnya udah membuat kebijakan, membuat keputusan, masyarakat juga harus bereaksi juga, harus menanggapi dengan baik. Misalnya ngebuat bisnis, terus memperluas bisnis dan sebagainya, supaya uangnya itu bisa berputar di dalam sistem gitu, tidak hanya mengendap di satu tempat atau di satu bank aja gitu. Soal cash management ya, kita lihat bahwa ada uang pemerintah di Bank Indonesia itu 425 T. Ya. Kalau kita lihat anggaran pemerintah itu setahun 2025 3000 T. Untuk putaran uang per bulan kurang lebih 225 untuk belanja pemerintah pusat, 300 T untuk APBN secara keseluruhan, berkendara dan sebagainya. Artinya yang benar-benar terparkir ya itu sekitar mungkin 150 sampai 200 T. Jadi kalau 225 dia putar ke belanja pusat ataupun sampai 300 T itu nganggur. Nah, nganggur itu kan sebagai buffer, cadangan ya. Begitu kalau tadi saya sepakat dengan Mas Khalid bahwa kalau ada terjadi suatu misalnya trennya pajak nggak tercapai nih tahun ini begitu ya, ya otomatis dana cadangan itu yang kemudian di-disburse begitu. Nah, khawatirnya kalau 200 ini kemudian ditaruh di bank ya, ada kebutuhan dan sebagainya, cadangannya kita khawatir aja nih. Nah, konsekuensinya aja apa? Kemudian ya Kemenku ya aman betul, tapi akhirnya dia akan narik utang baru, front loading di depan 200 T dengan imbal hasil yang SBN tenor 10 tahun bunganya lebih tinggi, mungkin 6,4 6,5 risikonya pemerintah harus menanggung kos yang lebih besar begitu. Nah, ini masalahnya soal urgensi, kedua risiko begitu. Memang saya setuju ini salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Masalahnya adalah demand, problem kita ini di demand gitu, daya beli rendah dan sebagainya. Kenapa kita itu belum berhasil? Bisa jadi penyerapan anggaran pemerintah sampai Juni itu baru 39,8%. Jauh dari target begitu. Jadi ini soal belanja, ini quality spending-nya. Bisa beberapa bulan lagi ya? Iya, padahal ini yang kemudian bisa menciptakan perekonomian. Itu yang menjadi PR menurut saya. Yang kedua soal daya beli masyarakat. Nah, ya, jadi kayak pemerintah tuh membeli barang itu kan akan menggerakkan ekonomi. Misalnya pemerintah butuh apa nih? Kayak misalnya program MBG itu kan makan bergizi gratis. Nah, itu pagi pemerintah menggunakan dana itu untuk membeli makanan, itu kan uang masuk tuh ke dalam sistem. Gitu, nanti uang udah masuk sistem bisa diputar. Nah, itu yang menggerakkan ekonomi. Misalnya seperti itu dengan pembelanjaan dari pemerintah. Jadi pemerintah tuh bisa mengintervensi perekonomian dari rakyatnya dengan cara tadi injeksi dan penggunaan dari pelaksanaan dari kebijakannya. Jadi ketika udah masuk ke dalam sistem, nanti sistem akan berputar tuh. Misalnya dari sektor agrikultur ya, dari yang nanam-nanam itu jadi keuntung karena barangnya kan kebeli tuh, dibeli pemerintah. Terus nanti diolah itu kan
mempekerjakan orang juga, orangnya dibayar, itu masuk ke dalam sistem, nanti orang belanja. Pokoknya sistem ini sangat kompleks dan pemerintah tuh harus mengintervensi dalam tingkat yang lebih luas gitu. Jadi penyerapan tuh maksudnya digunakan dengan tepat juga, jangan sampai ketika digunakan dibelanjakan dananya tapi targetnya nggak tepat, sehingga yang harusnya uang itu berputar tapi malah menetap di satu tempat atau tidak digunakan sama sekali dengan baik ya gitu. Jadi harus tepat juga sasarannya. Didorong bagaimana program itu pemerintah bisa mendorong daya beli gitu ya. Apalagi nih kalau kita lihat ya, masyarakat menengah ke bawah yang tabungannya di bawah 100 juta, sebagian besar tuh udah lari ke pinjol. Nah, ini yang kemudian tidak bisa mendorong mereka tuh keluar berangkat dari daya beli yang sekarang karena terjebak sudah. Nah, ini yang kemudian demand tuh nggak akan muncul. Jadi Dan kalau itu uang menurut kartunya saya nggak nggak tepat kebijakan yang dilakukan karena memang akar masalahnya adalah demand dari Demand-nya, masyarakat. betul. Sedangkan kita tahu pertumbuhan ekonomi disokong oleh daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat, gitu ya. gitu. Menurut saya itu yang harus, ya nggak ada masalah dimarketin perbankan, tapi dana itu nggak akan bisa dipakai gitu loh, nggak ada masalah gitu. Yang cukup menarik tadi Ya gitu, ketika masyarakat tuh menggunakan pinjol itu kan bukannya dia tuh belanja untuk kebutuhan sehari-harinya, tapi malah untuk menutup hutangnya gitu. Jadi nggak ada yang diputar lagi ke dalam sistem, malah keluar kan untuk bayar pinjol tadi. Sedangkan pinjol tuh nggak tahu apakah itu keluar negeri ataukah kumpul di satu tempat, sehingga bukannya berputar tapi malah menghilang dari sistem lagi. Jadi bukannya menambah daya beli tapi menghilangkan, malah nggak nambah gitu, karena uangnya keluar lagi dari sistem ya. Dari masyarakatnya juga harus dibenahi juga supaya tadi nggak menggunakan pinjol, nggak judol ataupun hal-hal yang mengeluarkan uang dari sistem. Harusnya dibelanja ini, harusnya belanja ke toko yang dekat atau pasar, supaya nanti pasar kan bertambah tuh banyak pembelinya, daya beli meningkat, ekonomi juga ikutan gitu. Jadi harus diatur bagaimana masyarakat ini membeli sesuatu, membelanjakan uangnya supaya tidak hanya buat judol, buat pinjol gitu kan, buat bayar hutang, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga ataupun untuk bisnis misalnya gitu ya. sebenarnya kebijakan ini sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani dengan angkanya tidak sebesar ini. Sebenarnya bagaimana Indef menilai apa yang sudah dilakukan Sri Mulyani sebelumnya dan apakah efektif dengan jumlah yang fantastis sekarang? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Bang Fitra. Bang Fitra sudah mendengar suara kami ya? Bang Fitra? Nggak, Ya, Mas ini Reza. terputus tadi ya. Baik, baik. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Tauhid bahwa memang sebelumnya kebijakan sudah pernah dilakukan begitu, tapi ada beberapa hal yang menjadi concern dari Indef adalah bagaimana ini sebenarnya bank juga tidak membutuhkan likuidasi yang begitu besar, tapi anggaran belanja dan juga atau dari masyarakat ini pengajuannya yang masih minim begitu, banyak kan memilih lewat pinjol. Demand-nya masyarakat. Permintaan dari masyarakat masih kurang. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, pertama begini, Mas. Jadi yang bisa dilihat adalah base money. Bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dari base money yang sebenarnya itu yang diharapkan ya, dapat kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi kita bicara mengenai dari sisi hulu bagaimana penggunaan dana ini ditaruh di sistem perbankan, harapannya untuk bisa disalurkan. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga menyadari bahwa yang namanya demand itu adalah ekosistem. Nah, makanya dari pemaparan Menteri Keuangan kemarin itu kan juga disampaikan bagaimana percepatan ya belanja pemerintah itu bisa dilakukan secara lebih agresif, karena selama ini ada keterlambatan, ada yang mandek ya, sehingga kemudian itu tidak kemudian tercermin ya di masyarakat gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dalam perjalanannya demand ini mandek karena memang ada aktivitas spending dari pemerintah yang memang belum berjalan sesuai rencana. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 itu ada kontraksi ya dari government spending. Begitu juga di kuartal kedua meskipun kontraksinya sudah lebih sedikit tetapi masih dalam tahap kontraksi. Tetapi sebagai presidennya ketika itu belanja itu diaktifkan, kita bisa melihat kemarin misalnya ada belanja stimulus yang dipercepat 24,4 triliun rupiah yang fokusnya kepada disposable income, itu kemudian bisa meningkatkan geliat ya ekonomi masyarakat ya secara langsung. Sehingga ketika ekosistem ini dibenahi, demand dari masyarakat itu kemudian dibanjiri juga dari sisi likuiditas fiskal. Sementara pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan juga melihat bahwa peran utama perekonomian adalah di sektor swasta. Dan oleh karena sektor swasta itu harus mampu untuk kemudian melihat dan menangkap ya sinyal-sinyal positif dari pemerintah. Nah, pembajaran likuiditas ini juga bisa mempengaruhi ekspektasi ya. Kalau kita bicara bagaimana teori-teori ini berkembang ya, rational expectations. Bagaimana pengaruh ekonomi ke depan itu juga sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya ini bisa saling match. Bagaimana likuiditas itu masuk, di sisi yang lain ekspektasi positif dari masyarakat atau pelaku usaha juga bisa meningkat ya. Sebagaimana yang juga kelihatan ya dalam perkembangan dalam 1 hari atau 2 hari terakhir, di mana emiten perbankan itu naik secara cukup signifikan. Sehingga ini bisa kemudian mencerminkan. Salah satunya adalah cerminan sinyal positif ekspektasi dari masyarakat atau pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga likuiditas itu memang betul-betul bisa langsung tersalurkan kepada para pelaku usaha tersebut. Gitu, Mbak Reza. Mas Fitra. Ya, jadi nggak cuma dari kebijakan pemerintah nih yang bergerak nih pemerintahnya, cuma dari masyarakatnya juga harus menanggapi supaya tadi nggak diam di satu tempat uangnya. Jadi uangnya yang udah disalurkan ke bank-bank tadi ya, ke 6 bank tadi, itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan bisnis gitu, untuk konsumsi dan sebagainya. Supaya tadi menggerakkan uang itu ke dalam sistem, supaya uangnya nggak netap di nggak macet lah
ya bisa bergerak nanti, dan ketika udah bergerak itu bisa mengembangkan ekonomi di sana. Jadi nggak lesu lagi nih, bisa semangat gitu. Kalau udah semangat, udah meningkat, nanti ekonomi juga akan naik secara keseluruhan. Itu harapannya ya. Jadi respon masyarakat juga harus ada ya, mungkin sebagai pengusaha yang mengembangkan uang tadi. Itu Tadi yang juga ada poin make penting ya. dari Bang Khalid terkait nanti jangan sampai ini justru terparkir di bank-bank himbara, tidak langsung diucurkan ke sektor real. Kemudian juga bagaimana pemerintah memastikan dana darurat atau buffer untuk kondisi darurat ini tidak terganggu-gugat? Ya, pertama ini kan market mekanisme ya, Mbak. Jadi kalau kita cermati kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan, bagaimana dari sisi likuiditas itu dibanjiri di sisi hulunya, yang kemudian dipegang oleh perbankan, itu perbankan kemudian pastinya akan segera menyalurkan. Kenapa? Karena cost of maintaining money juga ada, gitu ya, sehingga perlu segera disalurkan. Biasanya yang biasa disalurkan adalah dengan memegang SBN atau SRBI. Tetapi itu sudah ada panduannya bahwa boleh salurkan tapi tidak boleh lagi di SBN. Itu kan jadi muter-muter aja, balik-balik lagi, gitu ya, sehingga itu bisa langsung disalurkan kepada sektor real tentunya dengan sistem atau SOP yang sudah ada selama ini. Nah, tetapi kan juga yang menjadi kekhawatiran ya bagi banyak ekonom dan juga kepada banyak pelaku usaha yang juga melihat aktivitas ini kemudian akan mandek di perbankan, karena memang dari sisi ekosistemnya mungkin bagaimana ini kan selama ini juga ada permasalahan-permasalahan dari sisi ekspektasi perluasan usaha atau bisnis. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin, bagaimana ekosistem ini juga bisa kemudian dilancarkan ya. Kenapa? Karena dari sisi belanja pemerintah ini akan kemudian lebih agresif lagi untuk sesuai rencana ya, terutama di semester 2 ini, sehingga ya dari sisi pembajiran likuiditas sistem perbankan itu relatif tersedia, meskipun sebenarnya tidak ada permasalahan likuiditas yang sangat signifikan, tetapi dengan adanya pembajiran likuiditas ini ya, kita setidaknya bisa berharap bahwa base money itu bisa meningkat, dan secara korelasi base money yang meningkat ini memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi, gitu ya Mbak. Itu yang sebenarnya cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi bagaimana usaha-usaha ini diharapkan juga bisa mengejut ekonomi di semester 2, dan kalau kita bisa melihat ini proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di atas 5%, dan itu yang kemudian menjadi salah satu roadmap ya kita untuk ke depan, bagaimana menghubungkan antara sektor real dengan sektor moneter, Mbak Ratih dan Mas Reza. Oke, Pak Tauhid, bagaimana memastikan bahwa dana ini tepat sasaran, yaitu masuk ke sektor real? Apa yang bisa dilakukan? Pengawasannya bagaimana? Tentu saja ini kan membantu ya demand masyarakat, tentu lagi ke program-program yang ada begitu ya. Apakah memang tadi program misalnya untuk bantuan sosial itu memang katakanlah bisa diperdalam ataupun ditingkatkan kualitas sehingga penyerapannya benar-benar memiliki dampak yang sosial besar pada kelompok menengah bawah. Yang kedua, alokasi begitu, alokasi pada sektor-sektor yang katakan memberikan multiplier ekonomi paling tinggi, misalnya industri, infrastruktur dan sebagainya. Kalau sektor yang habis konsumsi maka dia akan cepat habis. Jadi multiplier ekonominya nggak akan terjadi, dan 6% jauh, itu masih jauh. Jadi agak berat di situ. Yang ketiga misalnya ya, jadi kayak misalnya tadi kok konsumsi kan hanya untuk kebutuhan nih, habis dimakan, makanannya habis, udah selesai kan, uangnya nggak bertambah tuh, maksudnya nggak ada perkembangan uangnya. Tapi kalau untuk bisnis, untuk dagang, untuk usaha, itu yang awalnya mungkin 1 juta bisa bertambah, mungkin jadi tambah 200.000 gitu, nambah 300.000 dari sebelumnya. Jadi yang awalnya 1 juta bisa jadi 1.300.000 gara-gara ada perputaran atau pertambahan nilai ya, entah itu dari dagang, usaha, atau pengolahannya dari barang belum jadi menjadi setengah jadi, ataupun menjadi barang yang bisa dikonsumsi. Jadi nggak cuma untuk konsumsi tapi untuk produksi ya, untuk meningkatkan nilai uang tadi ya, supaya menjadi lebih besar. Ketika uangnya tumbuh maka ekonomi juga akan tumbuh. Bisa mendorong ya, memfasilitasi sektor dunia usaha, terutama UMKM nih gitu ya. Kalau alokasi sananya tidak ada, dan katakanlah bank is bank gitu, dia punya prudensi yang sangat tinggi, kriteria peraturan, selama masih menggunakan platform yang sama, yang nggak akan bisa itu di disburse begitu ya. Jadi lagi-lagi membangkitkan demand sekarang sangat bergantung daripada pemerintah gitu ya. Nah, ini yang kemudian tadi kalau memang dipercepat akan sangat bagus, tapi juga quality daripada spending yang menjadi problem ya. Satu lagi mungkin catatan ya, menurut saya base money kita juga cukup baik ya. Growth-nya ini kan M0, M1, M2 kita 6,5 sampai 7%. Udah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi begitu. Ini artinya tidak ada masalah soal ini ya. Khawatirnya kalau base money ditambah tadi inflasi begitu ya. Ya mudah-mudahan ini langsung bisa diserap ya. Nah, itu yang menurut saya juga menjadi catatan. Jangan lagi jadi masalah juga, soalnya kan ketika uang banyak beredar itu nanti nilai uang tuh akan menurun, jadi terjadi inflasi karena uang tuh banyak beredar ya, uangnya jadi nggak berharga. Ini juga jadi pertanyaan, apakah itu yang bisa resikonya gitu ketika banyak uang yang beredar, gara-gara kan tadi pada disebarin tuh sekitar 200 triliun ke bank-bank itu. Ketika uang banyak beredar nanti uang jadi nggak berharga, terus nanti kalau udah jadi inflasi, kebutuhan bukannya menurun tapi malah makin tinggi gara-gara uangnya tidak berharga ya. Itu jadi resiko juga. Jadi ini gimana nih kalau misalnya terjadi inflasi, malahan bukannya nambah ekonomi tapi malah meningkatkan inflasi. Itu ya, itu yang tidak diharapkan dari kebijakan ini. Kita harus lihat di sektor swastanya ada, dan di pemerintah harus ada. Yang cukup menarik tadi ada katakan kebiasaan masyarakat justru memilih lewat pinjol gitu. Apa yang bisa dilakukan sama bank supaya balik lagi tepat sasaran, dan juga masyarakat pilihnya meminjam ke bank? Ya, yang pertama ini kan sudah mulai katakanlah
ya memang kenapa? Karena kan kalau bank itu ngambil quality konsumen yang tier 1, tidak ada masalah dengan agunan, tidak kena BI closing, tidak kredit macet lah. Nah masalahnya ini kan masyarakat menengah bawah ini banyak yang sudah nggak masuk dalam wilayah sasaran. Nah ini bagaimana bisa bank juga melakukan proses itu berubah polisinya itu nggak mudah. Gitu. Nah, mau nggak bank berubah, terutama Himbara? Resikonya apa? Ya bank Himbara harus siap dengan kredit macet yang tinggi, begitu siap dengan tingkat menurunkan net interest margin yang yang 4,9 menjadi rendah lagi. Mau nggak sumbangan daripada bank-bank atau pemerintah lebih rendah? Gitu. Itu kan pilihan. Jadi tantangan tersendiri. Kalau dulu kan kita punya KUR begitu ya, kita akan lebih memudahkan persyaratan ketika memang sudah memenuhi bahwa uangnya akan digunakan untuk UMKM tadi begitu ya. Tapi ketika kredit skornya tidak terlalu bagus, jadi bank juga agak ragu. Agak ragu, risikonya itu terjadi gitu. Saya mau ke Bang Kolit tadi. Itu jadi masalah juga dari masyarakatnya nih, bakal minjem ini bisa mengembalikan nggak uangnya? Gitu, kalau nggak bisa mengembalikan uangnya jadi macet. Gitu, kalau macet nanti bukannya uangnya berputar, malah tadi kan nggak keolah dengan baik. Gitu, jadi bank juga nih harus bagaimana nih supaya menanggapi masyarakat yang mengutamakan pinjol itu atau memiliki nilai keuangan yang buruk gitu. Jadi bisa dipercaya nggak nih masyarakatnya untuk dipinjemin, bisa ngembaliin nggak nih gitu. Itu jadi pertanyaan buat masyarakatnya, mampu nggak gitu ya. Selain juga nantinya ada 200 triliun yang akan disebarkan di Bank Himbara, tapi poin penting adalah ternyata selama ini dana yang ada di Bank Indonesia itu tidak banyak keluar karena mandeknya proyek dari infrastruktur dan lain kementerian dan lembaga. Nanti dorongan seperti apa yang akan dilakukan? Jangan sampai sudah dikucurkan tapi ya di poin-poin yang masalahnya ini justru tidak jalan gitu, Bang. Ya, kemarin dalam rapat kita sepakat mendorong agar kebijakan fiskal spendingnya itu harus dipercepat. Ya, proyek-proyek yang belum berjalan harus segera dijalankan dengan baik. Karena dengan itu tadi sampaikan oleh Pak Fitra, base money-nya bisa naik tuh dari sisi spending di kementeriannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang terkait bantalan fiskal. Ini kalau diyakini memang cash flow-nya aman, ya nggak apa-apa. Gitu kan. Yang tahu tentu Kementerian Keuangan. Karena yang mengatur cash flow-nya mereka. Jadi kalau 200 triliun ditaruh di sektor perbankan itu aman secara cash flow, go ahead, jalankan aja, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tadi ada panduan, maksudnya tidak boleh ditaruh di SBR, tidak boleh ditaruh SRBI. Ya, itu bagus. Berarti ada komitmen tidak berputar lagi di sektor keuangan, nanti ke sektor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika 200 T ini masuk ke sektor perbankan, maka likuiditas kan bertambah. Nah, yang disampaikan oleh Mas Tauhid tadi adalah betul, bagaimana demand-nya, permintaannya. Nah, ketika permintaan ini belum pulih, bukan tidak ada, belum pulih atau tidak tinggi, nah ini perbankan juga akan melihat bagaimana dia akan menyalurkan kredit. Karena perbankan memiliki bisnis model yang mereka harus jaga. Belum lagi tier 1 tadi yang dikatakan ya. Mereka akan khawatir dengan non-performing loan-nya, kredit macet dan sebagainya. Sehingga memang kalau melihat mazhab dari Menkyu Pak Purbaya ini, beliau seolah-olah mengatakan begini, supply create on demand gitu kan. Mungkin dengan ada money supply yang bertambah gitu ya, maka demand akan tercipta. Nah, untuk bagaimana ketika likuiditas bertambah, kredit akan meningkat signifikan, ini kan tidak serta-merta. Perlu ada proses yang dibuat secara komprehensif. Perlu ada insentif, perlu ada tadi disebut ekosistem. Nah, ini tantangannya. Stimulus lainnya, ya, gitu ya. Bukan hanya sekedar menambah likuiditas di sektor perbankan, tapi bagaimana ya likuiditas yang bertambah ini juga meningkatkan pertumbuhan kredit yang tepat sehingga menggerakkan ekonomi. Ini tantangannya. Oke, sistem pengawasan seperti apa sih yang dilakukan DPR? Ya, kami punya rapat tim, ada RDP, ada Raker, dan kami akan meminta evaluasi di situ. Kita juga akan meminta, kan sekarang BUMN ada di Danantara. Kita akan meminta juga bagaimana rencana ke depan terkait kebijakan ini. Ya, nanti kita akan evaluasi gunakan uangnya. Mas Fitra, boleh ditanggapi? Sebenarnya kita apresiasi kebijakan atau langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan, tapi kita pengen juga implementasinya yang realistis begitu, yang benar-benar berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Mas Fitra. Tadi yang disampaikan juga oleh Bang Kolit dan juga Pak Tauhid, ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini semua valid ya. Tapi memang rencananya kalau kita ingin membangkitkan pertumbuhan ekonomi bagaimana sih? Memang harus di-push ya. Push itu berarti lewat jalur mana? Nah, kalau kita bicara mengenai jalur, demand side itu sudah steady state ya, sudah mandek lah ya, perlu ada breakthrough. Nah, breakthrough itu memang lewat supply side. Nah, kalau kita melihat bagaimana pembagian likuiditas ini adalah untuk kemudian membuat sektor swasta itu ekspektasi menjadi lebih positif. Itu yang disampaikan oleh Pak Holid tadi, supply creates its own demand. Itu sudah ada teorinya. Gitu. Jadi bukan out of the blue. Nah, sehingga ketika itu terjadi, insentif produktif ya yang kemudian dilakukan oleh sektor swasta, itu bisa meningkatkan kapasitas produktif di ekonomi. Sehingga ketika base money meningkat itu tidak menimbulkan efek inflasi. Kenapa? Karena dari sisi supply-nya itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu yang ingin dilihat pemerintah ke depan. Bagaimana market works, market mekanisme pasar. Bagaimana perbankan ketika dibanjirkan likuiditas itu, ketika kita bicara mengenai paradigma pasar atau paradigma di sektor keuangan, dia pasti akan mengalirkan uang itu. Kenapa? Karena kalau dia simpan saja di perbankan yang tidak disalurkan, itu akan menjadi cost juga buat dia. Sehingga secara otomatis ya, tapi maksudnya kalau misalnya kekhawatirannya ada NPL, kredit macet. Karena tadi dikatakan bahwa masyarakat menengah ke bawah ini nampaknya juga susah mendapatkan kredit. Betul.
begini Mbak Rati, cara berpikirnya adalah masyarakat menengah ke bawah adalah penerima manfaat. Yang kemudian kita setir itu adalah apa? Pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini bagaimana? Apakah mereka kurang uang? Tidak. Ada uangnya, tetapi mereka ekspektasinya masih belum positif. Sebagaimana juga indeks keyakinan konsumen kemarin baru dikeluarkan, itu justru anjlok dari 118 ke 117. Kenapa? Ya karena belum ada geliat dari sektor swasta. Nah, ini kemudian perlu dipantik lagi melalui mekanisme seperti ini. Richard Thaler beberapa tahun yang lalu, penerima Nobel, itu pernah melihat ya bagaimana nudge ya. Satu usaha yang kecil saja tidak perlu banyak-banyak. Itu bisa memantik perubahan perilaku. Nah, kenapa sekarang sektor swasta itu masih sedikit ketakutan untuk melakukan usahanya? Karena melihat ya ini pemerintah gimana nih kemarin kebijakan-kebijakannya? Apakah ada usaha-usaha agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak? Nah, ini memberikan sinyal positif. Kalau kita kemarin melihat leading indicator, apa sih yang kita bisa lihat dari pasar kemarin? Emiten perbankan itu naik. Beberapa emiten yang lain juga naik ya di ISG. Itu menandakan apa? Menandakan geliat, Mbak Rati. Sehingga dalam hal ini ekosistemnya sudah bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak semuanya harus berasal dari pemerintah. Tapi pemerintah di sini menjadi ecosystem enabler. Nah, itu kemudian diharapkan ya, sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan secara sustainable. Oke, kita melihat ini sebagai dampak yang positif. Begitu kita harapkan dengan munculan dana yang lumayan banyak, ini bisa tepat sasaran dan juga perputaran ekonomi bisa berjalan sehingga dampak dari peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak yang sudah hadir di studio dan juga Mas Fitra sudah berbicara bersama kami pagi ini. Oke, kita harus ada pemirsa untuk jeda dulu siang. Nanti kita hadirkan informasi keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing. Ya, jadi itu ya mungkin bisa kita pelajari dari berita ini ya. Jadi banyak tuh ternyata kebijakan itu nggak cuma dari satu pihak saja, nggak cuma dari pemerintah saja nih yang gerak nih, yang punya ide, punya kebijakan dan melaksanakannya, tapi tadi dari banknya juga harus ikut serta dan masyarakatnya, khususnya tadi para pengusaha. Jadi yang harus bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi itu semua pihak di sini ya. Dari pemerintahnya tadi udah nyediain dana sekitar 200 triliun kepada bank-bank itu ya, ke 6 bank. Nah, bank-bank ini harus menggunakan tadi dananya itu supaya bisa menyalurkan. Ini mana nih yang butuh usaha, mana nih yang butuh pinjaman, itu harus dipinjamkan dengan baik supaya nggak macet nih kreditnya dan uangnya bisa berkembang daripada sebelumnya, misalnya berkembang berapa persen gitu daripada sebelumnya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, dari kerjasama bank juga harus ada gitu ya, jadi bank tuh harus bisa menyalurkan dengan baik siapa aja nih harus menerima dan prioritas mana yang harus dipinjamkan gitu. Jadi nggak semua orang bisa meminjam, tapi mana nih yang pantas untuk menerima uang sebanyak itu. Nah, setelah itu, setelah dari banknya, maka dari pihak swastanya atau pihak masyarakatnya. Jadi para swastanya ini juga harus meminjam ke bank supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Misalnya kan bisnis kecil nih, nah tapi udah menguntungkan, dia harus minjam uang untuk mengembangkan atau ekspansi. Nah, ketika terjadi ekspansi, maka ada peningkatan lagi ekonomi gitu. Jadi keuntungannya makin besar. Nanti ketika keuntungan makin besar, ketika dia bisa ada keuntungan gitu kan bisa membalikan ke bank juga gitu. Jadi nanti berputar lagi. Jadi nggak cuma dari satu pihak, tapi berbagai pihak harus dilibatkan dalam pertumbuhan ekonomi, dari pemerintahnya, dari sisi banknya, dari sisi swastanya, dan masyarakatnya juga harus terlibat. Kalau misalnya salah satu macet, itu uang nggak bakal bergerak dengan lancar gitu. Kalau dari pemerintahnya nggak ngasih bantuan, nanti banknya kekurangan dana. Kalau dari banknya itu nggak ada dananya, nanti nggak bisa ngasih pinjaman gitu. Kalau misalnya masyarakatnya itu nggak mau minjem, ya berarti nanti uangnya malah mengendap di banknya gitu. Jadi semuanya harus bekerja sama dengan baik ya, dari pemerintah, bank maupun dari pihak masyarakat. Ya, misalnya masyarakat itu swasta dan pengusahanya gitu. Jadi semuanya harus bekerja sama dalam membangun negeri ya, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dari kebijakan ini semuanya bisa merasakan manfaatnya, dari masyarakat yang paling bawah sampai yang paling atas, semuanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang telah dikeluarkan ini ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber videonya atau sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.